bagaimana kemudian kita bisa menerapkan dalam kehidupan keseharian kita. Paling inti pelajarannya pada semua surat yang kita lewati dan yang belum, yaitu bagaimana kita mentauhidkan Allah. Oleh karena itu, kata siapa itu? Kata Ibnu Abbas, Al-Quran kalau diperas itu adanya di Al-Fatihah. Al-Fatihah diperas lagi, ya adanya di Iyyaka na'budu. Itu ketauhidan. Ada juga bukan di Iyyaka na'budu, tetapi mundur lagi sebelum Iyyaka na'budu, yaitu Alhamdulillah. Lalu ada lagi yang kalau Alhamdulillah berarti yang sebelumnya nggak tercakup. Maka yang ketiga berpendapat yaitu pada Bismillah. Bismillah inti ketauhidan. Bismillah diperas lagi adanya di bi. Bi itu dengan atas nama. Apapun yang kita lakukan, aktivitas, keberadaan, dan segala macamnya, semuanya karena Allah. Mungkin telinga mendengar, kalau tak diberi potensi mendengar. Yang memberi potensi siapa? Allah. Tak mungkin mata melihat, kalau tak diberi potensi melihat. Yang beri potensi melihat siapa? Allah. Termasuk jantung. Ya, sejak masih dalam kandungan, terus saat tidur pun dia bekerja, bergerak. Ada siapa itu yang menggerakkan? Allah. Itu maksudnya ketauhidan. Ya. Terus rambut tadinya hitam jadi putih. Siapa itu yang membuatnya putih? Apa ada selain Allah? Tidak ada. Itu maksudnya ketauhidan. Adanya di bi semuanya atas dasar keinginan, kehendak, kuasa, dan menunjukkan keesaan. Mudah-mudahan sampai ke sana, sampai kita menghembuskan nafas yang terakhir, tak ada kata kecuali la ilaha illallah. Fiqhul hayat awil ahkam. Pertama, dallatis surah al-karimah ala ta'limin nas kaifiyatal isti'azah min kulli syarr fid dunya wal akhir. Surat yang mulia ini memberi petunjuk dalam menunjuki atas apa? Ta'limin nas. Pengajaran kepada manusia. Jadi surat ini mengajarkan. Surat punya Allah. Allah mengajarkan. Mengajarkan apa? Kaifiyatul isti'azah. Cara mohon perlindungan. Min kulli syarr. Dari setiap kejahatan. Di dunia wal akhirah. Kejahatan di dunia dan di akhirat. Kejahatan di dunia kita sudah memohonkan perlindungan kepada Allah. Apa sih itu? Yaitu yang membuat kita menjadi maksiat, yang membuat kita menjadi ingkar, itu yang paling jahat. Baik secara fisik keingkarannya, kemaksiatannya, maupun secara batin. Maka otomatis ketika Allah melindungi kita dari kejahatan di dunia, ada namanya was-was, ada namanya macam-macam lah. Ada dengki, ada hasut. Itu kan kejahatan. Maka di akhirat juga kita insya Allah akan selamat.
Dijelaskan min syarril insi wal jinni wasyayatin. Tuh, di dunia nih, dari kejahatan manusia wal jin wasyayatin, setan. Setan banyak maknanya. Dulu pernah saya jelaskan apa bedanya jin, manusia, dan setan. Setan itu bisa bentuk jin, bisa bentuk manusia. Substansinya bagaimana? Substansinya yang mengajak kepada kesesatan. Itu namanya setan. Kalau yang ngajak ke kesesatan itu manusia, setan dalam bentuk manusia. Kalau yang mengajak kesesatan itu jin beneran, makhluk halus, itu namanya syayatinal insi wal jin. Dan itu memang disiapkan oleh Allah untuk menguji kesabaran dan keimanan. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Tuh. Kami sediakan pada setiap nabi, maksudnya juga umatnya, kejahatannya, musuh dalam bentuk jin dan manusia. Tuh. Apalagi permohonan perlindungan yang kita dapat pelajarannya dari surat ini. Wasyarris sibak. Sibak binatang buas. Kejahatan binatang buas. Jadi takut dari kejahatan binatang buas, apapun dia, permohonan perlindungannya, ya surat ini sama. Wal hawam. Hawam ini bisikan hati. Wasyarrin nar. Ini akhirat. Kejahatan api. Wasyarri zunub. Kejahatan dosa. Ya ini perbuatan dosa. Wal hawa dan nafsu. Wasyarril amal. Kejahatan perbuatan. Ya. Wa ghairi dzalika min sa'iril makhluqat. Dan kejahatan makhluk-makhluk yang lain. Apa saja. Hattal musta'iz. Hattal musta'izi. Katanya huruf jar. Hattal musta'izi nafsih. Sampai kejahatan orang yang mohon perlindungan itu sendiri. Baik, kita mohon perlindungan. Terus kita langgar. Itu kejahatan diri sendiri. Umpamanya, ya Allah aku berlindung dari kejahatan jin dan manusia. Prakteknya dia ke dukun. Ya, dukun minta bantuan nama jin. Itu kejahatan diri sendiri. Ya, itu yang pertama. Jadi ini Allah mengajarkan kepada kita bagaimana memohon perlindungan kepadanya dan dari kejahatan apa saja. Maka dengan demikian kita menjadi yakin, seyakin-yakinnya akan diberikan perlindungan. Iya. Dua. Lama ni'a yamna'u min nuzulis surah liyasta'iza biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang menuduh, kok Rasulullah pakai diajarin memohon perlindungan? Kan dia udah pasti dilindungi. Apalagi namanya maksum. Nih yang kedua seolah menjawab pertanyaan seperti tadi. Lama nih, tak ada satupun yang bisa menghalangi nuzul surah, turunnya surat ini. Artinya emang kenapa? Itu satu itu.
kita yakin Rasul sudah dilindungi, dia maksum. Kok pakai diturunin surat ini mengajarkan mohon perlindungan? Pertama jawab, emang kenapa? Kalau Allah mau. Yang kedua, kan bukan untuk Rasul saja. Al-Quran untuk umat semuanya. La mani'a yamna'u min nuzulis surah liyasta'ida biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh gitu. Enggak ada yang bisa menghalangi turunnya surat ini agar Rasul memohon perlindungan kepada Allah biha melalui surat ini. Jadi kita mohon perlindungan harus ada media. Medianya ini dia, enak sekali kita. Udah diajarin bagaimana mohon perlindungan, dikasih media. Tuh, liyasta'iza biha. Biha kembalinya ke surat. Wal hadisus sahih, wal hadisus sahihun. Pembicaraan itu seperti tadi yang saya ilustrasikan. Nabi kan udah dilindungi, dijamin. Kenapa harus pakai turun surat ini? Al hadisus sahih. Benar itu. Wala yatanafa ma'an nasil Qur'ani. Dan tidak bertentangan dengan teks Al-Quran. Waqtasara fi'lus sihri bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala mujarradi kaunihi qad sara fi ba'di umuri dunya fi halati sudak khafif. Nah, ini jangan sampai salah paham nih. Si mufasir menjelaskan. Pengaruh sihir terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam iktasoro terbatas dalam konteks persoalan dunia. Mujarradi kaunihi qad sara fi ba'di umuri dunia. Itu kalau terjemahan singkatnya dalam konteks urusan dunia. Lebih jelas lagi urusan jasmania. Kalau rohaninya enggak diganggu, enggak bisa itu dimaksud. Jasmani kan sebagai manusia biasa, ada ngantuk, ada lapar. Nah, dalam konteks ini yang gejala pengaruh sihir itu fi halati sudah khafif. Dia sudah pusing. Kepalanya pusing. Khafif ringan. Wa huwa makna takhayyul fi. Berikutnya makna takhayyul fil hadis. Itu dulu. Dan itu makna yang bisa dibayangkan dalam hadis. Bahwa Nabi kena sihir. Ada pusing. Waqad yahdusu takhayyul fi yaqzat kalmanam. Gambaran makna hadis yang ada dalam pikiran ketika diceritakan tentang bahwa Nabi disihir. Itu bisa terjadi fil yaqzah. Di dalam jaga. Maksudnya tidak tidur. Seperti tidur. Fil yaqzati kalmanam. Bisa terjadi saat jaga dan seperti halnya juga terjadi saat tidur. Walam yu'athir fi malakatihil aqliyah alal itlaq. Namun tidak memberi pengaruh secara mutlak terhadap akalnya. Kama lam yu'athir fi ma yata'allaqu bil wahyi war risalah. Seperti halnya tidak berpengaruh sihir yang mengena Nabi Muhammad yang berkaitan dengan wahyu dan kenabian. Li'anna Allah
asamahu min ayyisu. Sebab Allah menjaganya dari bentuk kejahatan apa saja. Itu terkait dengan rohani. Rohani diantaranya akal. Akal hubungannya dengan wahyu. Gara-gara disihir umpamanya wahyu tak disampaikan. Bukan itu maksudnya disihir. Ya, ya kalau model kita, kenapa pilek karena kehujanan gitu saja. Maka hujan mensihirnya, membuat badannya menjadi pilek. Kayak begitu aja. Ayisu. Awikhtilat fikri, atau kekacauan dalam pikiran. Ya. Au ittirab asbi, atau kelainan. Ittirab kacau sebenarnya. Ya, sama dengan ikhtilaf. Au ittirab asbi, asbi saraf. Kama qala ta'ala, wallahu ya'simuka minan nas. Itu dijamin oleh Allah dalam firman-Nya, Allah menjaga engkau dari kejahatan manusia. Tuh. Dibedakan antara fisiknya sama dengan manusia yang lain. Ya. Nah, sihir itu mengena fisiknya. Dia jadi pusing kepalanya. Gitu. Ini diambil dari tafsir Alusi. Nomor 3. Khassasallahu ta'ala fi irsyadina wa ta'limina al-isti'azah min asnafin salasah. Dalam surat ini Allah mengkhususkan petunjuk dan pengajarannya kepada kita terkait permohonan perlindungan dari 3 macam kejahatan. Hiya awalan al-lail. Iza azuma zalamuhu. Kejahatan pertama, kejahatan malam. Apabila gelap. Azuma besar, zolam gelap. Gelap sekali. Kenapa begitu? Li'anna fil lail kama zakarar razi takhrujus siba min ajamiha. Kalau kejahatan malam adalah binatang, maka pada malam gelap itu binatang seperti disebutkan oleh Imam Ar-Razi keluar, binatang buas. Min ajamiha, dari persembunyiannya. Wal hawam min makaniha. Sebentar, hawam. Ular berbisa. Saya cari sebentar. Al hawam. Bisikan hati. Apa? Bisikan Bisikan hati. Al-Haim ya, bimbang ya. waswa apa namanya? Ragu. Tapi di sini kayaknya bukan nih. Coba lihat ada yang lain nggak? Binatang berbisa, kalau konteks Oh iya, awam. iya benar. Binatang berbisa. Binatang berbisa. Bisa kesandung, bisa. Itu kata-kata bisa ya. Bisa tidur. Ya, ular, apa saja. Keluarnya malam, gelap. Wa yahjumus sariq wal mukabir. Ya. Dan yahjumu ini kok menyerang yahjumu. Tarik pencuri. Sarik pencuri. Mukabir yang itu pembegal. Wa yaqaul harik,
Bisa terjadi malam hari kebakaran. Wa yaqillu fihil ghaus. Sementara yang menolong sedikit. Karena pada tidur semua. Wa yanba'itsu ahlus syarr 'alal fasad. Justru di gelap malam itu para pelaku kejahatan yanba'is beraktivitas bangkit untuk berbuat kerusakan. Ini versi zaman itu ya. Substansinya sama. Di zaman sekarang juga. Zaman sekarang yang kemarin para orang tua kita. Kita masih kecil. Emang maling malam. Garong apalagi. Lewat pintu. Gelap. Belum ada lampu jalan, listrik. Di bagian-bagian sisi rumah yang gelap, di situ dia membongkar rumah. Oke, intinya gelap. Dan kejahatan memang dilambangkan dengan gelap. Maka secara khusus Allah mengajarkan kita memohon perlindungan dari kejahatan malam. Ajaran dasar terkait dengan kejahatan, kemungkaran, kan man ra'a minkum munkaran falyughayyir. Ada kemungkaran, hendaknya dicegah. Tapi kemudian nggak ada yang berani cegah karena situasi dan kondisi seperti baru masuk di zaman kita sekarang. Akhirnya walaupun siang, orang juga berbuat kemungkaran karena nggak dicegah. Karena nggak dicegah itu, maka siang menjadi seperti malam. Biasa itu sekarang. Malam dijadiin siang, siang dijadiin malam. Oleh karena itu, urgensi petunjuk Allah dalam surat ini jauh lebih mendesak, lebih penting ketimbang zaman itu. Walaupun dalam ayatnya kejahatan malam, malam jangan diartikan bentuk waktu. Tapi gelap, gelap bukan dalam artian fisik. Gelap dalam artian kemungkaran. Ya, kejahatan, nggak harus malam. Sekarang ini, udah banyak di media sosial, kecurangan-kecurangan pemilu sudah diketahui. Wah, karena dianggap malam. Karena dibiarkan. Kedua, as-sahirat alla iyanfusna fi uqadil khayt hina yuraqqina 'alaiha. Pesihir perempuan yang meniupkan dalam buhul benang saat dia membacakan ruqyah di atasnya. Subbihan nafhu kama ya'malu man yuraqi. An-nafhu meniup. An-nafsu pakai sa, nafasat itu juga meniup. Ya. Nah, meniup itu diserupakan dengan orang yang membaca ruqyah. Kita udah viral, udah kenal ruqyah, tapi sekarang lagi sepi lagi. Ya, ada 7 orang pasien maksudnya dibacain ayat tertentu, teriak-teriak dia, keluar jinnya, habis itu sadar. Itu juga ada unsur meniup. Baca, ditiup, di telinga kah, di mana saja. Bolehlah ini kita sebut sebagai positif.
Tapi prakteknya, ritualnya gitu katakan, sama dengan para pesihir. Para pesihir nih. Dan jelas ayatnya eksplisit min syarrin nafasati fil uqad. Tuh, informasi kedua. Kan kedua nih. Kejahatan kedua. Tuh bentuk kejahatan. Jadi lewat surat ini Allah mengingatkan. Pertama kejahatan malam. Yang kedua kejahatan para pesihir. Wasalisan, kejahatan ketiga al-hasid iza yahsudu allazi yahsudu ghairah. Kejahatan orang yang suka menghasut. Buzzer ya. Gitu kurang lebih. Memprovokasi. Ayyatamanna zawala ni'matil mahsud. Si hasid dalam konteks ayat ini yang menginginkan hilangnya nikmat orang yang dihasut. Dalam konteks politik luar biasa, banyak penghasut. Jegal. Prakteknya senyap lewat sistem bantuan orang sekitar, maka seolah-olah dia tetap suci. Padahal dia yang paling kotor, umpamanya. Dia yang merancang, yang ngerjain orang. Nah, yang merancang itu kan dikondisikan sedemikian rupa. Sehingga, menjadi orang bersih. Iya. Wa illam ya yusirra lil hasidi mislaha. Saya ulangi ini. Ya taman nazawala ni'matil mahsud wa illam yasir lil hasidi misluha. Soro yasiru. Jadi ada lam yasir. Meskipun bagi si hasid, orang yang menghasut tidak seperti yang dia inginkan. Maksudnya gagal keinginannya. Wahaza mazmum. Amal ghibtoh awil munafasah fahiyya mubahah. Ghibtoh serakah dalam artian positif. Mau pemilu ada 3 calon bersaing secara sportif, sehat, ingin berbuat baik kepada bangsa, itu namanya ghibtoh. Di kelas bersaing dalam konteks belajar, kalau bisa saya yang ponten 9, yang lain nggak boleh. Sportif, itu namanya ghibtoh. Serakah itu. Pengennya dia aja yang pinter, bagus apa enggak? Bagus, ya. Kalau semua sekelas ada 50 orang, 50-50-nya begitu, kan bagus semua jadi. Worth it. Amal ghibtoh awil munafasah. Munafasah berlomba. Fahiyya mubahah, itu boleh. Li'annaha tamanna mislan ni'mah wa illam tazul an sahibiha. Sebab orang-orang yang berlomba dan serakah itu mengharapkan nikmat meskipun tidak menghilangkan nikmat yang dimiliki orang lain. Ya, cari dong. Kalau kamu pengen kaya, ya cari. Jangan mendoakan atau menghasut kekayaan yang sudah dimiliki oleh orang. Dalam konteks ilmu juga begitu. Ruwiya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ada hadis Nabi, dia berkata al-mu'minu yaghbutu.
Mukmin itu harus punya sifat ghibthah. Wal munafiku yahsudu. Sementara orang munafik punya sifat hasad. Tafsir Qurtubi. Wa fis sahihain, dalam hadis sahih Bukhari Muslim, la hasada illa fisnatain. Hasud nggak boleh. Nggak boleh. Kecuali dalam dua. La hasada sini ay la ghibtoh. Ya, ghibtoh serakah. Qala ulama. Qala ulama al hasidu la yadurru illa idza zahara hasaduhu bifi'lin au qaulin. Orang yang hasud tak berbahaya kecuali apabila dia menampakkan kehasutannya dengan perbuatan atau perkataan. Si A nih di puncak politik enggak berbahaya. Dan dia tahu. Tahu. Maka dia gunakan orang lain. Dia gunakan orang lain. Al-hasidu la yadurru illa idza zoharo. Kecuali apabila nampak. Apanya? Hasadnya. Apa gejalanya? Bentuknya bifi'lin, dengan perbuatan. Au qaulin, atau perkataan. Wadhalika bi ayyahmilahul hasad ala iqa isyarril bil mahsud. Yaitu dia mengantarkan sama kedengkian untuk sampai kepada kejahatan terhadap yang dihasud. Dan nanti boleh ditanya, Pak, alat kekuasaan menjadi alat hasud. Pokoknya kalau dibisikin suruh tangkap. Emang dia ngomong begitu. Gampang bagi saya tinggal bisikin. Gitu kan? Kekuasaan jadi media hasad. Fayat ba'u, apa ini? Fayat ba'u masawi'ah wayat lubu asarotihi. Yatba'u, maka orang yang menghasut itu dia yatba'u, mengikuti masawi'ah, bisikan buruknya. Bisikan di dalam hati. Oh, ini harus dijegal nih. Diikuti. Ya. Digunakan semua instrumen kekuasaannya yang ada. Wayat lubu asaratihi. Dan si penghasut itu menuntut, mencari asarat. Asarat kelemahan. Asarat sebenarnya tadinya tergelincir. Gelincir nih. Terus dia cari. Dia korek-korek. Segala rumput stadion lah diganti-ganti. Kan itu mencari. Padahal itu stadion sengaja dirancang kalau hujan itu bisa ditutup. Kemarin hujan. Kagak ditutup. Banjir. Wal hasad awwalu zambin asallaha bihi fis sama. Hasad adalah dosa pertama yang mengandung kemaksiatan kepada Allah. Di mana? Di langit. Maksudnya itu. Dosa itu dicatat. Catatannya itu dikirim ke atas. Yang pertama paling cepat dikirim itu hasad. Wa awwalu dzambin asabihi fil ardi.
Oh ternyata dosa yang pertama dicatat itu di muka bumi. Fahasada iblisu Adam. Maka si iblis menghasut Adam. Direkam kata-katanya. Kan ada tuh di suratnya. Fawaswasa ilaihi syaitan qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Oh, dihasut itu. Supaya nikmatnya si Adam di surga hilang. Kayak begitu tergambar pada kita dalam kehidupan di dunia dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Bisikin. Rakyat sekarang mau pemilu lagi dibisikin. Udah diturunkan dana per desa sekian miliar. Jadi bisikan apa enggak itu? Bisikan. Awwalu zambin asallaha fis sama wa awwalu zambin asabihi fil ardi. Fahasada iblis Adam wa hasada Qabil Habil. Qabil Habil dibisikin. Siapa itu? Si Qabil bisikin untuk bunuh si Habil. Kan ceritanya luar biasa itu. Apa itu ya? Laim kata Habil. Laim basatta ilayya yadaka litaktulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaktulak. Namanya itu panjang. Kalau engkau bunuh aku enggak bunuh engkau. Iya. Walhasid mamkut mabghud matrud malun. Orang yang melakukan hasad dengki itu mamkut berdosa. Mabghud dimurka. Matrud diusir. Sama malun dilaknat. Diusir dari kebaikan. Paham? Nggak ada 24 jam hari-harinya dalam pikirannya kecuali berbuat kejahatan. Bagaimana caranya? Apalagi di dunia politik. Ya. Gimana caranya? Rapat pertemuan. Itu dalam rangka. Wakalal ulama aidan. Ulama berkata, la yadurrus sihru wal ainu wal hasadu wa nahwu zalika bizatihi wa innama bifi'lillah wa ta'sirihi. Sihir, ain guna-guna, hasad itu tak berbahaya, tak memberikan bahaya secara substansial. Enggak berbahaya. Wa innama bifi'lillah wa ta'sirihi. Tetapi dia kemudian menjadi berbahaya dan memberi pengaruh karena Allah yang mengasih. Ini lagi ketauhidan. Ini ingin menanamkan kepada kita sihir sama dengan bukan sihir. Enggak ada seolah-olah enggak berbahaya. Enggak. Kalau tak diizinkan oleh Allah gitu. Dia menjadi berbahaya karena diizinkan oleh Allah. Apa izinnya? Kondisi iman kita. Ketika ada celah, lobang, seolah kita percaya pada fenomena itu, nah itu dia maksudnya izin Allah. Karena ada celah. Itu maksudnya. Wa yunsabul asar ila hadhil asya fi zahir faqat. Sementara pengaruh sihir itu dinisbahkan kepada sihir itu sendiri, guna-guna itu sendiri, hasud itu sendiri hanya formalitas, fizohir saja.
Kena sihir itu dia. Nah, itu memberi kesan bahwa sihir yang memberi pengaruh. Memberi pengaruh terhadap akibat sihir. Pokoknya gila. Orang disihir gila. Oh, kena sihir itu. Itu hanya sebatas zohirnya saja. Tapi batinnya, substansinya adalah Allah. Kalau Allah Ta'ala anis sihir. Nih dia faktanya. Kata Allah tentang sihir. Wa mahum bidorri nabihi min ahad illa biiznillah. Al-Baqarah. Wa mahum mereka para pesihir sama sekali tidak sedikit pun memberikan bahaya, pengaruh kepada siapapun min ahad illa biiznillah, kecuali seizin Allah. Maka kita baca bismillahnya dalam konteks bismillahirrahmanirrahim ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Tuh, la yadurru ma'asmihi. Gak mungkin ya kalau tanpa izin Allah. Birragmi min idami ta'siri hadhil asya fil haqiqah wa minha al-amrad al-mu'diyah kat-ta'un wassal. Meskipun tidak ada pengaruhnya sihir-sihir ini, hakikatnya tidak ada pengaruhnya. Terbayang enggak sih? Bapak Ibu pusing banget. Terus minum Botrek, tidur 5 menit atau seperempat jam sembuh. Pertanyaan, yang nyembuhin siapa? Emang obat? Bukan. Yang nyembuhin hakikatnya Allah. Kayak begitu ini sebenarnya maksudnya. Ini kalau nggak ada izin Allah, obat nggak nyembuhin. Dia cuma media, sarana, syariat. Gitu. Dan kalau diilmiahkan lagi, kok minum itu sembuh, minum yang lain enggak. Di situ ada sunnahnya. Apa itu? Ada potensi-potensi zat yang bisa menyembuhkan. Zat itu dari siapa? Dari Allah. Wa minha al-amrad al-mu'diyah. Di antaranya tidak memberi pengaruh kepada fisik secara hakiki sihir itu, yaitu penyakit-penyakit menular. Penyakit menular bukan karena sihir. Al-mu'diyah, menular. Seperti ta'un. Wasil, apa sal ini? Tolong dicari Pak Jamal. Fa'innahu yutlabu syar'an al-hazaru. Yutlabu dituntut, diminta secara syariat syar'i al-hadar, hati-hati. Wal ihtiyat, sama hati-hati. Wa tajannubu hazihil asbab az-zahiriyah biqadril imkan. Dan menghindar atau menjauhi sebab-sebab yang lahir sesuai dengan kemampuan. Amalan bifi'li Umar was sahabah fi ta'un apa ini? Amwas, saya nggak tahu amwas ini. Ketika kita berhati-hati terhadap penyakit-penyakit seperti taun, penyakit yang menular, itu pada hakikatnya pengamalan dari perbuatan Umar dan para sahabat ketika ada taun. Taun. Bagaimana? Yaitu menghindar, jangan masuk ke kampung, ke wilayah itu. Wah, kemarin pengalaman ketika COVID masih jilid 1. Ntar 2024 jilid 2.
ya, nyamuknya udah disebar, vaksinnya udah disiapkan. Luar biasa, kayak begitunya eh, lemahnya bangsa ini, negeri ini, ya, nyamuk jutaan disebar. Nanti yang digigit nggak orang aja, kambing dia gigit, mati itu kambing. Wal amru biitqa'il ain. Juga surat ini bagaimana cara menghindar dari kejahatan, sihir, dan lain-lain. Surat ini juga memerintahkan ittiqa, menjaga diri dari guna-guna. Wal firar minal madzum. Madzum, penyakit ini, nama penyakit. Firar, lari. Bentar ya. Nih, madzum. Nih, madzum, madzum. Ah, kusta, Ustaz. Hah? Kusta. Kusta. Kusta, lepra. Apa tuh? Lepra. Madzum, madzum. Iya. Oh iya, lepra. Udah kena lepra. Hah? Lepra yang itu ya, apa namanya, kayak jari-jari pada copot gitu ya. Bu, Bu, Bu Syarifah Iya bisa Ustadz, jawab begitu. Gimana, Bu? kayak kusta kayaknya deh. Kusta apa kista? Kusta. Ah, kusta. Kusta apa kusta, Bu Hilwani? Apa? Kusta apa kusta? Kusta. Iya. Bukannya Kusta buah itu. Buah. lepra deh kayaknya. Bu- Kusta lepra, kista dalam perut. Oh. Kalau kristal beda lagi Ustadz. Apa itu? Nyom. Kalau kristal beda lagi. Oh. Ada jambu, jambu. Saya kemarin kusta itu Kalau buah. jambu temennya durian Ustadz. Jadi kesimpulannya bahwa surat Al-Falaq memberikan pelajaran bagaimana berlindung kepada Allah dari kejahatan. Kejahatan dimaksud bukan cuma dunia, tapi juga akhirat. Di antara kejahatan itu yang disebutkan dalam surat ini kejahatan malam. Yang kedua, kejahatan sihir. Yang ketiga, kejahatan, ya apalah satu ketiga itu. Eh, Penyakit jasmani. Iya. Silakan Pak Jamal. Ada. Baik, Ustaz. Terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya setelah kita eh, menyimak kajian ini, kita buka tanya dan jawab. Silakan bagi Saya Ustadz. Bu Oh Hilwani, ya. silakan. Tadi kan Ustadz mengatakan misalnya kita pusing, minum bodrek misalnya minum obat, Iya. terus sembuh, itu kan sebagai media ya Ustadz ya. Yang Iya. hakikatnya yang menyembuhkan adalah Allah. Jadi medianya kayak itu. Nah kalau kayak gini Ustadz, kan kalau di kepercayaan orang-orang tua kita dulu tuh Ustadz, misalnya kalau ada anak bayi atau ada anak kecil gitu kan, supaya nggak diganggu oleh katakanlah makhluk halus gitu Ustadz. Itu kan ada tuh yang kayak dipakein bangle gitu Ustadz ya, bangle itu kayak jahe gitu bangle. Terus di misalnya banglenya itu di pokoknya dideketin lah ke anak si bayi itu katanya biar supaya nggak diganggu sama setan lah gitu kira-kira. Apakah itu bisa maksudnya eh, mengarah kepada syirik atau enggak itu sebagai media aja Ustaz? Mm-mm. Jadi syirik atau enggak bukan di banglenya, Hmm. tapi di si pelaku.
Ketika Maksudnya di pikiran pelaku bahwa si Bangle yang memang menghindari itu anak dari gangguan, itu yang nggak boleh. Hmm, Tapi kalau Bangle hanya sekedar media, ya. kan hakikatnya Allah yang menghindari, yang menyembuhkan. Gak apa-apa, Nggak apa-apa ya. gak Saya gini, apa-apa. Ustaz. Kalau saya di pikiran saya, Hmm? misalnya gini, ini kan bangle tanaman ciptaan Allah gitu. Hmm. Maka kita pakai ini sebagai media dengan ciptaan Allah gitu, Ustaz. Kayak gitu apa gimana, Ustaz? Jadi kita ininya akadnya itu kira-kira akadnya itu gimana, Ustaz? Kalau kita begitu seperti itu. Substansinya yang menghindari dia dari gangguan yang ada seperti dibayangkan, itu Allah gitu. Mm-mm. Iya. Kadapun Bangle itu kan hadza ma wajadna alaihi aba'ana. Mm-mm. Ngapa pakai Bangle? Orang dulu, Mm-mm. ya dah. Iya. Mungkin bisa jadi pakai serai sama. Mm-mm. Mungkin bisa jadi itu kan apa namanya seperti yang diungkap dalam kata orang tua dulu Mm. barangnya, tapi hakikatnya yang sudah tertanam dalam diri kita kan Allah. Mm-mm. Itu dia, selamat dari syirik. Iya. Nah, belum dengar tuh secara ilmiah bahwa ada makhluk halus takut sama Bangle umpamanya. Iya, kata orang-orang tua dulu gitu, Ustaz ya. Itu dia. Mm-mm. Takutnya Nah, sama ikut aja. bakwan. Hah? Takutnya sama bakwan. Laba-laba apa bala-bala. Iya. Jadi Iya. Bu Gimali sering pakai bore-borehan gitu. Eh, Enggak kan kayak di kampung gitu Ustaz kan Hah? kayak masakan di Ya? lingkungan gitu kan Iya. masih banyak orang-orang tua kita yang kayak gitu tuh Oh Ustaz iya, tuh bahkan masih banyak. bahkan nih Iya. misalnya tuh banglenya dia potong tuh kecil Iya, gitu maka terus kemudian kalau udah tahu hakikatnya adalah Allah, nggak mm, usah pakai bangle, ya dah? ah, Dibuang jadi tahapan berpikirnya. Pakai muawizatain, ah. ya, banglenya kirim ke Pak Jamal. Dia mau nyayur apa kalau pakai bangle? Wah Ustaz nggak bisa. Nggak bisa. Iya. Jadi kalau misalnya saya nih kaitkan dengan kata-kata Ustadz tadi,